Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali. Saya Arif Hidayat NIM D400210154. Pada praktikum PLC modul 3 ini dengan judul counter atau pencacahan dan pneumatik. Nah, pada modul kali ini akan dibahas konsep counter pada PLC. Nah, dasar sistem pneumatic sensor proximity serta penerapannya dalam sistem otomasi industri. Modul ini menggabungkan logika pencacahan dengan sistem mekanik pneumatik. Oke, untuk percobaan pertama ini untuk menghitung jumlah input seperti barang, konveyor, atau deteksi sensor. Nah, sebelum mengaktifkan output tertentu, input utama terdiri dari tombol start 1.0.00, tombol stop 1.0.01, dan sensor 1.0.02. Nah, untuk outputnya itu menggerakkan beban seperti motor konveyor. Itu di key 100.02 dan lampu indikator key 100.00. Oke, untuk komponen tambahan ini menggunakan relay K1 untuk memisahkan arus kontrol PLC. Nah, untuk percobaan kedua ini berbeda dengan counter biasa. CNTR adalah penghitung bolak-balik yang dapat menambah atau mengurangi nilai hitung secara real time. Nah, untuk ladder diagramnya ini input 1 dihubungkan ke alamat 1.0.00 untuk menambah nilai hitungan setiap kali sinyal diterima. Nah, untuk input 2 atau down itu dihubungkan ke alamat 1.0.01 untuk mengurangi nilai hitungan. Nah, untuk input 3 reset dihubungkan ke alamat 1.0.02 untuk mengembalikan nilai hitungan ke 0 atau ke kondisi awal. Untuk set value-nya itu pagar 5 untuk output key 100.00 akan aktif ketika nilai hitungan mencapai angka 5. Nah, ini untuk percobaan ketiga. Percobaan ketiga ini menggunakan kombinasi berbagai jenis counter untuk sistem kendali yang lebih kompleks. Nah, diagram ini menunjukkan penggunaan 3 instruksi counter secara bersamaan. Di situ ada CNT yang 000 itu counter standar yang dipicu oleh input 1 dan input 2 dengan batas hitungan 5 detik. Nah, CNTR 001 itu counter reverse yang dipicu oleh input 3 dan input 4 dengan batas hitungan 5 detik. Nah, untuk CNR counter reset instruksi khusus yang dipicu oleh input 5 dan input 6 untuk mereset blok counter tertentu secara masif. Untuk analisa outputnya ini output akhir key 100.00 dikendalikan oleh kontak bantu dari C000 dan C001. Nah, artinya lampu atau beban hanya akan aktif jika logika dari kombinasi counter tersebut terpenuhi. Oke, demikian untuk penjelasan modul 3 praktikum PLC, counter, dan pneumatik. Nah, melalui modul ini diharapkan teman-teman bisa memahami antara PLC, sensor, konveyor, dan sistem pneumatik dalam otomasi industri. Untuk
modul 3 ini apabila presentasi saya kurang mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk dasar teori ini pencacahan atau counter pada PLC memiliki dua masukan, yaitu conpulse dan reset, serta memiliki dua parameter, yaitu counter number dan set value. Nah, counter number ini diisi dengan nomor pencacah. Untuk CP1E terdapat 256 lokasi. Set value diisi dengan nilai cacahan minimal 0 sampai 999. Nah, counter akan mencacah turun dari nilai set value sehingga 0 setiap perubahan kondisi konpulse dari off ke on, dan akan mereset nilai set value bila reset berubah dari off ke on. Nah, counter ini tidak akan mencacah bila reset masih dalam keadaan on. Nah, ini gambar dengan counter dengan set value 5 kali. Nah, yang kedua ini pneumatik. Nah, kontrol energi pneumatik, energi kerja ini yang ditransmisikan secara pneumatik harus diarahkan dan di bawah kendali penuh setiap saat. Jika tidak terkendali, pekerjaan yang berguna tidak akan dilakukan dan operator mesin atau mesin mungkin dirugikan. Oke, untuk kontrol tekanan di dalam sistem pneumatik ini harus dikontrol pada 2 titik setelah kompresor dan setelah tangki penerima udara. Pengendalian tekanan diperlukan setelah kompresor sebagai pengaman sistem kontrol tekanan setelah tangki penerima udara diperlukan agar aktuator menerima sumber tekanan yang stabil tanpa membuang energi. Nah, yang ketiga ini kontrol tekanan setelah kompresor. Dalam sistem pneumatik, energi yang dialirkan oleh kompresor ini pada umumnya tidak berlangsung digunakan. Nah, tetapi disimpan sebagai energi potensial di tangki penerima udara dalam bentuk udara tekan. Oke, untuk ketika tekanan udara di dalam tangki ini berkurang, kompresor memotong dan mengisi ulang tangki. Untuk pengoperasiannya, kompresor itu terputus-putus dengan cara ini. Merupakan manfaat penghematan daya untuk sistem. Nah, cara umum lainnya itu untuk merasakan tekanan tangki yang mengendalikan aktuasi dan deaktuasi kompresor yang relatif kecil 2-15 HP adalah dengan saklar tekanan. Oke, yang keempat ini pemindahan tekanan. Tekanan sistem yang dirasakan pada piston bermuatan pegas di dalam rumah saklar. Saat tekanan di dalam sistem berada pada level rendah, pegas mendorong piston ke bawah. Pada posisi ini terjadi kontak yang menyebabkan sinyal listrik menyalakan kompresor. Untuk kartu relay pengaman ini dari tekanan maksimum yang dikembangkan oleh kompresor dirancang untuk diatur oleh sistem kontrol yang mendeteksi tekanan pelepasan atau tangki. Nah, untuk pengatur tekanan dalam sistem pneumatik, energi yang akan digunakan oleh sistem dan disalurkan melalui sistem disimpan sebagai energi potensial dalam tangki penampang udara dalam bentuk udara tekanan. Nah, pengatur tekanan ditempatkan setelah tangki penerima dan digunakan untuk membagi energi yang tersimpan ini ke setiap kaki sirkuit. Oke, mungkin tekanan ini untuk terus berkembang di hilir dengan cara ini. Nah, sumber konstan udara terkompresi tersedia untuk aktuator di hilir.
Nah, di sini ada jenis silinder umum. Ada banyak tipe silinder yang paling umum tercantum di bawah ini. Nah, yang pertama itu ada silinder kerja tunggal. Nah, di mana tekanan udara diterapkan ke elemen bergerak piston hanya dalam satu arah. Dan yang kedua ini ada silinder balik pegas. Nah, silinder balik pegas ini silinder di mana pegas mengembalikan rakitan piston. Untuk selanjutnya ada silinder ram. Silinder ram ini di mana elemen yang dapat digerakkan adalah batang pistonnya. Untuk silinder kerja ganda. Silinder kerja ganda ini silinder batang ganda, silinder batang piston memanjang di setiap ujungnya. Batang piston ini terhubung ke piston yang sama. Silinder batang ganda memberikan gaya dan kecepatan yang sama di kedua sisi arah. Oke. Untuk di sini untuk sensor proximity induktif adalah sensor yang bisa melakukan deteksi jika terdapat benda logam, besi maupun non-ferro di sekitarnya. Dia fungsi ini proximity ini untuk mendeteksi peralatan logam, menghitung benda logam hingga aplikasi posisi. Nah, yang selanjutnya itu ada capacitive proximity sensor. Nah, ini bisa disebut dengan juga sensor jarak kapasitif. Sensor ini jenis sensor yang bisa mendeteksi beberapa objek dalam satu waktu. Nah, di antara yang berbentuk gerakan, komposisi kimia, level tekanan, level fluida, dan juga komposisi lainnya. Nah, yang ketiga, photoelectric proximity sensor yang bisa disebut dengan sensor jarak fotolistrik. Nah, sensor ini merupakan jenis sensor yang menggunakan media elemen fotolistrik.